Kaji dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ini kita harapkan semoga kita semakin dekat dengan Al-Qur'an yang sejatinya diturunkan untuk kita semua. Jadi Al-Qur'an itu memang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Al-Qur'an itu diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, itu bisa menempatkan diri seolah-olah Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Jadi kita menempatkan diri, karena isi dari Al-Quran itu adalah semuanya adalah bimbingan kepada kita semua untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangannya. Malam ini kita akan membaca ayat 44 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala ta'qilun. Atamuruna an-nasa, al-amru, amaro ya'muru, itu dari kata-kata ini. Al-amr masdarnya, al-amr, amr itu artinya perintah. Al-amru talabu ijadil fi'li, meminta untuk mewujudkan sesuatu pekerjaan, itu perintah. Atamuruna, apakah engkau memerintahkan, gitu, an-nasa, manusia, bil birri, al birru ismun yatanawalu kulla amalin min a'malil khair. Al birru, bil birri, atamuruna an-nasa bil birri. Al birru, yang disebut dengan al birru itu adalah segala sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan-kebaikan, ada perbuatan-perbuatan yang baik, gitu. Itu al birru. Birrul walidain, kita sering mendengar kata-kata birrul walidain, berarti berbuat baik kepada orang tua. Kalau dalam surat-surat Al-Quran kan banyak ya, lan tanalul birra, gitu. Kalian semua tidak akan mencapai kepada kebaikan yang sejati, misalnya seperti itu. Al-bir itu segala sesuatu yang mengandung kebaikan. Apakah engkau memerintahkan kepada manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Wa tansawna anfusakum, wan nisyan wa tansawna, artinya melupakan. Masdarnya itu akar kata asal usulnya itu an-nisyan. Wan nisyanu didduz dzikr. Nisyan atau lupa itu adalah lawan kata daripada ingat. Bahwa nisyan itu adalah as-sahwu al-hadits ba'da husulil ilmi. As-sahwu, lupa, al-hadis yang muncul ba'da husulul ilmi, setelah kita mengetahui, jadi tahu terus tiba-tiba pengetahuan itu hilang, nah itu lupa. Itu aslinya makna lupa itu seperti itu, tapi nanti dalam konteks ayat ini nanti tidak seperti itu maksudnya. Wa antum tatlunal kitaba wa tansawna anfusakum, dirimu sendiri, wa antum, dan kalian semua. Ini konteksnya kepada orang-orang Yahudi. Wa antum, dan engkau semua, tatluna, membaca al-kitab, kitab. Karena kitab orang Yahudi berarti kitab yang dimaksud di situ adalah Taurat. Afala ta'qilun, afala, tidakkah engkau, ta'qiluna, berpikir. Wal ma'na, wal aqlu, ini afala ta'qilun wal aqlu, apa yang dimaksud dengan akal itu? Afala ta'qilun, tidakkah engkau berpikir? Jadi ada kata-kata akal di situ. Akal itu apa? Wal aqlu yutlaqu ala quwwatin fin nafs. Akal itu adalah satu kekuatan di dalam diri kita. Tusta'addu biha, yang digunakan untuk liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu atau pengetahuan. Jadi ada kekuatan di dalam diri kita yang dia itu bisa disiapkan untuk menerima kebaikan, itu disebut dengan akal. Liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu, wa idrakis syai'i, dan untuk mencerna atau menemukan tentang sesuatu, itu akal.
Afala ta'qilun, apakah kamu tidak begitu tadi, akal itu tadi, tidak mencerna, tidak berpikir, tidak berakal. Kalau bahasa kita, kamu waras gitu. Kalau bahasa kita begitu, afala ta'qilun. Jadi wal makna dari ayat itu, kaifa yaliqu bikum ya ma'syarul yahud. Bagaimana mungkin atau tidak pantas bagi kamu wahai orang-orang Yahudi, wa antum ta'muruna an-nasa bi umuril bi ummahatil fadail, engkau memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia, wa alwanil khairat, dan perbuatan-perbuatan yang baik, antan su angkusakum, sementara engkau melupakan dirimu sendiri. Fala ta'tamiru bima ta'muruna bihi ghairakum, dan kamu tidak melakukan segala sesuatu yang engkau perintahkan kepada orang lain. Jadi ini ayat ini sebetulnya kayak ini ya, ejekan gitu, ejekan kepada orang-orang Yahudi yang dia itu memerintahkan kepada orang lain, menganjurkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, sementara dirinya sendiri itu tidak melakukan itu. Dan kondisinya wa antum ma'adzalika taqra'una tauratakum, sementara engkau semua wahai orang-orang Yahudi taqra'una, membaca tauratakum, membaca kitab Taurat. Dan di dalam kitab Taurat itu engkau bisa menemukan apa hukumnya, apa balasannya bagi orang-orang yang memerintahkan kebaikan tapi dia tidak melakukan perbuatan itu. Afala aqlalakum, apakah engkau tidak punya akal, tidak punya bisa mencerna, tidak bisa ini apa berpikir gitu. Yahbisukum an hadza as-safah, apakah kamu tidak punya akal, yang akal ini bisa mengarahkan kamu untuk tidak melakukan kebodohan ini disebut dengan kebodohan. Ala hadza as-safah alladzi wa yuhadzirukum min su'i akibatihi, dan tentunya pasti ada ini apa akibat atau balasan dari apa yang dilakukan itu. Ini kalau di dalam ayat Al-Qur'an itu mungkin kita sering mendengar itu ini, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Itu kalau ini bagi kita semua, kabura besar, maktan itu artinya ini ancaman, bahasa Jawanya itu ini bendu, kalau bahasa ini dulu sih ini, oh iya saya memaknai maktan itu hina apa kabura maktan, benar-benar mendapat laknat itu dari Allah. Kabura besar, maktan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, antakulu, apabila kalian mengatakan ma la taf'alun, sesuatu yang tidak kamu lakukan. Itu beratnya menjadi orang yang menganjurkan kebaikan. Ini orang Yahudi pun ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sebetulnya ketika membaca ayat-ayat seperti ini, walaupun konteksnya kepada orang Yahudi, tapi sebetulnya kita bisa mengembalikan kepada diri kita sendiri. Nanti akhirnya bisa saja orang bertanya seperti ini, daripada saya menganjurkan tadi tapi tidak melakukan, mendingan saya tidak sama sekali tidak menganjurkan itu. Lebih baik begitu atau bagaimana? Menganjurkan tidak melakukan atau tidak menganjurkan sama sekali dan tidak melakukan, lebih baik mana? Tidak ada yang baik. Yang baik itu menganjurkan dan melakukan. Karena di dalam ayat yang lain disebutkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi kata-kata yang paling baik itu adalah kata-kata yang ini yang isinya adalah dakwah atau ajakan-ajakan kepada kebaikan. Tapi di saat yang sama, kalau kita berani mengajak, sebetulnya kita itu harusnya itu sudah melakukan itu di dalam kehidupan kita.
supaya kita tidak kena murka dari Allah. Maktan itu murka, laknat murka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menyuruh tapi kita malah justru melanggar apa yang kita sampaikan itu. Nah itu baik orang Yahudi maupun orang non Yahudi, orang Muslim sekalipun kalau melakukan itu pasti mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dalam bahasa ini afala ta'qilun, artinya ini afala ta'qilun tadi disebut ini masalah kewarasannya yang disinggung. Ini waras apa enggak gitu, apa namanya, menganjurkan kepada kebaikan tapi dirinya sendiri tidak melakukan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas mengatakan, kana Yahudul Madinah yaqulu rajulun minhum li sahrihi. Ada seorang Yahudi di Madinah mengatakan kepada ini apa namanya mertuanya itu, walidhi kharabatihi, dan juga kepada para kerabatnya dan orang-orang yang mempunyai hubungan dengan orang-orang Islam. Dia mengatakan seperti ini, asbit alalladzi anta alaihi, tetaplah kalian di jalan yang ada saat ini. Di jalan saat ini itu wa ma ya'muruka bihi hadzal rajul, dan apa yang diperintahkan oleh orang ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Kata orang Yahudi, kamu tetaplah berada di jalan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Fa inna amrohu hakun, sesungguhnya perintah-perintah atau perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah hakun, kebenaran. Nah orang-orang Yahudi itu dia memerintahkan manusia kayak gitu. Udah kamu ikuti aja, Nabi Muhammad itu benar-benar ini dari apa kebenaran itu. Gitu. Tapi fakanu ya'muruna an-nasa bidzalika wa la yaf'alunahu, tapi orang-orang Yahudi ini memerintahkan tapi dia sendiri tidak mau. Aneh kan, ada orang seperti itu. Jadi dia memerintahkan orang-orang itu untuk mengikuti Nabi Muhammad, tapi dia sendiri itu tidak mau melakukan itu. Nah itu kata Ibnu Abbas, itu ada satu fenomena seperti itu di Madinah. Terus tadi kan ada kata-kata watan sauna anfusakum. Watan sauna artinya kan lupa, secara bahasa letterlek, makna asli ya itu lupa. Tapi wal muradu bin nisyati fil ayat al-karimah, yang dimaksud dengan lupa nisyan di dalam ayat tersebut adalah tarbuhum al-amal bima ya'muruna bihi ghairuhum, yaitu meninggalkan perbuatan yang dia memerintahkan perbuatan itu kepada orang lain. Jadi bukan lupa dalam arti dulunya tahu terus sekarang lupa, bukan itu. Watan sauna anfusakum, dan engkau tidak melakukannya atau meninggalkannya ini di dalam kehidupanmu. Jadi dia merintah tapi dia sendiri tidak melakukan itu. Nah bahasa Al-Quran ini maksud dari melupakan itu adalah meninggalkan itu, gitu. Karena apa? Kalau misalnya yang dimaksud lupa itu lupa secara ini letterlek, itu kan tidak akan mendapatkan hitungan. Karena Nabi Muhammad itu, Rasulullah SAW itu bersabda bahwa rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Rufi'a diangkat, an ummati maksudnya tidak ditulis, tidak dicatat gitu. Rufi'a an ummati, dari umatku, al-khata', kesalahan yang tidak disengaja, wan nisyan, dan lupa, wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang dipaksakan, yang dipaksa. Jadi dia itu dipaksa oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, itu tidak dihitung. Jadi perbuatan yang tidak disengaja, lupa, ataupun dia dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang sejatinya dilarang, itu semuanya tidak ditulis dosa gitu. Itu rufi'ah an ummati atau rufi'al qalam. Rufi'al qalam itu berarti kolam itu kan pulpen.
pulpennya nggak ditulis berarti kalau dalam kondisi seperti itu. Nah, lupa yang dimaksud dalam ayat ini itu bukan lupa yang itu. Kalau lupa yang itu berarti tidak kena hitung-hitungan gitu. Nah, yang dimaksud lupa di sini adalah lupa, bukan lupa tapi dia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan kepada orang lain. Dan dia apalagi kondisinya adalah wa antum tatlunal kitab. Dia sedang, padahal mereka itu membaca kitab Tauratnya. Isinya Taurat kan pasti sebagai kitab, itu pasti isinya baik-baik gitu. Dan di dalam Taurat itu pastinya ada ini apa namanya konsekuensi dari kalau kita memerintahkan sesuatu kalau tidak melakukan, berarti di situ kan ada semacam apa kemunafikan gitu, kemunafikan, lalai terhadap dirinya sendiri. Oke, ini satu hal yang perlu kita jadikan sebagai introspeksi. Kadang-kadang kita itu keras kepada orang lain, tapi lembek terhadap diri sendiri. Ya kan? Itu ya siapapun kita kadang-kadang seperti itu. Kepada orang lain seorang harus begini, tapi begitu kepada dirinya sendiri tidak objektif, bahkan cenderung lembek gitu. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya harus dihindari. Kalau kita mau mencontoh yang benar, itu seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu yang terkenal kata-katanya kan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya kan? Hisablah dirimu sendiri sebelum engkau dihisab. Dan di dalam sejarah itu yang sering kita dengar bahwa Umar bin Khattab itu ketika wafat akan dimandikan itu badannya itu kan penuh dengan ini bekas cambukan, ya kan? Itu karena apa? Karena beliau ketika salah itu menghisap dirinya sendiri, mencambuk dirinya sendiri. Itu contoh itu hasibu anfusakum, hitung-hitunganlah dengan dirimu sendiri qabla tuhasabu, sebelum engkau nanti dihisab. Harusnya manusia itu tegas terhadap dirinya sendiri lebih daripada ketika kepada orang lain. Dan fenomena yang terjadi di zaman ini itu sebaliknya. Hukum misalnya ditegakkan luar biasa ketika berkaitan dengan orang lain. Begitu yang kena keluarganya atau dirinya, bisa jadi hukum itu ditawar-tawar. Itu kan artinya memerintahkan kepada orang lain yang adil, yang ini, tapi begitu berkaitan dengan dirinya sendiri itu lembek gitu. Nah, ini fenomena seperti ini yang harusnya kita hindari di dalam kehidupan ini. Ini nanti kita masuk dalam satu fenomena atau satu kejadian yang dimaksud di dalam ayat ini, memerintahkan kepada orang lain A, B, C, D, tapi kepada dirinya sendiri tidak mau. Itu afala ta'qilun. Jadi kalau kayak gitu akhirnya yang ini waras atau tidak, afala ta'qilun gitu. Afala, apakah tidak ta'qilun, engkau berpikir. Jadi seolah-olah akalnya, yang kekuatan akal tadi kan ada kekuatan di dalam diri kita yang bisa mencerna sesuatu. Ketika kita dalam kondisi seperti itu kan kebodohan itu bisa disebut sebagai kebodohan secara spiritual, tidak melihat ini hal-hal yang sejatinya secara dalamnya itu sebetulnya tidak baik gitu. Itu atamuruna nasa, apakah engkau memerintahkan manusia bil birri, kepada kebaikan-kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan engkau melupakan dirimu sendiri, wa antum tatlunal kitab, sementara engkau membaca kitab Taurat. Afala ta'qilun. Ayat selanjutnya di ayat 45 dan 46, auzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
Ini ada ayat yang sangat penting ya. Wasta'inu, dan memohonlah, wasta'inu bisabri wassalah. Al-isti'anah tolabul ma'unah. Tafsir dari istilah adalah tolabul ma'unah, mohon pertolongan. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan. Tolabul ma'unah. Bisabri. Wasabru habsun nafsi alama nakruh. Yang dimaksud dengan sabar bisabri adalah habsun nafsi, mengekang diri, alama nakruh. Jadi untuk melakukan sesuatu yang kita tidak menginginkan, kita tidak mau, kita benci gitu. Jadi sesuatu yang kita benci seperti nakruh. Yuqalu sobaro ala to'ah, sobaro ala to'ah, sabar itu intinya sabar itu harus mengekang diri, mengekang hawa nafsu gitu. Dan sabar itu macam-macam. Ada sabar melakukan ketaatan. Kita kalau disuruh sholat, kalau misalnya aslinya kita tuh pasti berat. Kalau disuruh melakukan baik-baik itu berat. Tapi karena ada kesabaran di dalam diri kita, kesabaran untuk melakukan perbuatan taat, akhirnya ada juga kesabaran untuk meninggalkan maksiat. Kalau ada maksiat itu sebenarnya kita pengen gitu, ya kan? Ada ini itu kelihatannya kok ini enak gitu, kelihatannya gitu. Tapi karena kita bisa mengekang hawa nafsu, mengekang diri, akhirnya kita tidak melakukan itu. Itu sabar menghadapi maksiat. Ada juga sabar ketika menerima musibah, ya kan? Kita diberi musibah. Musibah itu kan bisa berupa kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan kesehatan, sebagainya. Well, pengennya manusia itu pengennya ngumpat, pengennya ini itu. Tapi kalau orang-orang yang bisa mengekang dirinya, menahan hawa nafsunya, dia tidak ngumpat, tidak berekspresi yang berlebihan, gitu. Sehingga dia itu kelihatan oh berarti orang yang ini di dalam dirinya itu ada kesabarannya. Itu sabar seperti itu. Sabar itu aikafu nafsihi amma tanziu ilaihi min ahwaihi. Jadi kecenderungan dirinya itu ditahan, ingin melakukan. Kalau disuruh sholat itu pengennya pasti cepat-cepat. Kenapa pengen kalau sholat pengennya cepat-cepat? Karena enggak sabar. Berarti tidak sabar di dalam melakukan taat. Kalau disuruh maksiat itu bisa aja betah, karena dia tidak bisa menahan dirinya. Jadi itulah fenomena kehidupan seperti itu. Kecuali orang-orang yang sabar. Sabar biasanya kalau sabar itu ya dia tahu bahwa misalnya ini ibadah itu, kalau ini ya sama membaca quote-nya dari Habib Umar itu begini bunyinya, kalau kita misalnya capek dalam beribadah, maka ingatlah bahwa capeknya ibadah itu akan hilang sehari dua hari, nggak usah lama-lama, setelah itu kan hilang, tapi pahala ibadah itu akan tetap. Kalau orang-orang yang lihat itu, dia akan bisa menahan diri dan bersabar. Secapek apapun kita disuruh sholat tarawih nanti, tarawih itu kalau sebetulnya ada gejolak dalam diri kita, kalau imamnya lama itu kita pengen cepat-cepat. Karena aslinya manusia itu seperti itu, gak sabar. Tapi kalau dia bisa mencerna, bisa melihat sesuatu yang lebih jauh, gitu, melihat pahalanya misalnya, dia akan bersabar. Itu tadi, capek itu cuma berapa sih? Kalau kita hitung, sejam, 2 jam. Tapi pahala yang kita hasilkan dari capek 2 jam, kalau diterima oleh Allah, dibalas kepada kita, itu luar biasa besar.
Nah, orang-orang yang mempunyai mata hati bisa melihat hal yang seperti itu, insya Allah nanti akan bisa menahan dirinya di dalam perbuatan. Gitu. Dan sebaliknya juga, jika engkau senang dalam berbuat maksiat, maka ingatlah bahwa kesenangan itu akan hilang, tapi dosa dari maksiat itu akan kekal. Kan gitu. Jadi kita maksiat misalnya di dalam maksiat itu dapat kesenangan. Berapa lama sih kesenangan itu bertahan? Orang yang misalnya mabuk-mabukan, judi dan sebagainya, misalnya dia mendapat kesenangan misalnya. Apakah kesenangan akan bertahan? Enggak, dia akan hilang. Sementara dosa yang dihasilkan dari maksiat itu, kalau tidak dihasilkan Allah Subhanahu wa taala akan kekal. Nah, ini sebetulnya bisa menjadi pendorong bagi kita untuk, yaitu kalau sedang melakukan taat itu ya pokoknya pegel nggak apa-apa, karena pegel itu nanti paling dipijitin istrinya atau dipijitin anaknya gitu kan, udah hilang kan, tapi insya Allah pahala itu akan ada terus. Wasta'inu bis sabri, dengan sabar, wassolati, dan sholat. Wal makna ista'inu ala tarki ma tuhibbu min syahawatid dunya, dan mintalah tolong untuk meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan syahwat dunia. Wa dukhuli fi ma tastastiluhu nufusukum min qabulil Islam, dan segala sesuatu yang memberatkan kita untuk menjalankan ini perintah-perintah Islam. Bifadilatis sabr, dengan fadilah dari sabar. Wa bifaridatis sholati, dan dengan adanya kewajiban sholat. Karena sholat itu allati tanhakum anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kalau dikerjakan dengan baik, maka inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya itu kejelekan-kejelekan yang ini akibatnya itu lebih banyak kepada diri kita sendiri, sementara yang mungkar itu biasanya berakibat kepada orang lain, lebih banyak juga kepada diri kita, iya, orang lain karena imbasnya itu mungkar. Illa al khashiin. Jadi minta tolong sabri dengan sabar, sholat. Jadi sabar dan alat bisa menjadi wasilah kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau artinya kalau tidak, dan kita mau untuk ini melakukan perbuatan baik dan meninggalkan maksiat. Innaka ay sohbatun syakoh. Yang dimaksud kabiroh di sini adalah sohbah, kesulitan, sangat sulit, syakoh dan berat gitu. Dan dilakukan illa alal khasyiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Wal khusyuk wa huwa fil asli al-layyin was-suhulah. Itu secara itu artinya ada al-layyin, layyin itu artinya lembut, was-suhulah dan mudah. Khusyuk itu kalau di dalam kitab-kitab fikih itu, atau dalam kitab tasawuf juga, di khusyuk itu adalah khudurul qalbi. Jadi menghadirkan hati di dalam melakukan sholat. Kita itu kalau dalam sholat kan biasanya ini pikirannya kemana-mana gitu. Ini manusiawi ya, manusiawi. Makanya ada cara-cara bagaimana supaya kita bisa di dalam
sholat itu. Ada yang menulis buku 33 cara memperoleh khusyuk di dalam sholat. Itu salah wasalafina sababan lil khusyuk di sholat, itu ada yang nulis buku. Ada bagaimana caranya supaya sholat bisa khusyuk. Itu di dalam buku itu dibahas diantaranya bisa mencerna apa yang kita baca, itu khusyuk itu. Ini sholat sabar. Mana dalilnya? Ya, dalilnya salah satunya misalnya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah." Ju'ilat dijadikan qurratu aini, penyejuk mata, sholat. Sholat itu nggak termasuk perbuatan. Disuruh kerja bakti di masjid misalnya. Kalau kita tidak begini, tidak misalnya setengah hati, itu pasti kerasa capek. Tapi kalau kerja bakti di masjid misalnya dilakukan dengan sepenuh hati, nah itu insya Allah nggak capek, ringan. Jadi masalahnya di situ. Khusyuk itu adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati. Melakukan pekerjaan juga sama. Pekerjaan kita di kantor atau dimanapun kita lakukan dengan setengah hati, pasti bikin capek. Tapi ketika melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati, insya Allah tidak akan terasa capek. Jadi artinya tipsnya ini bisa kita gunakan di dalam sholat maupun di luar sholat pun bisa. Oleh karena itu Rasulullah itu bersabda, Rasulullah bersabda ya, Innallaha yuhibbu 'abdan idza amila amalan ayyukinahu. Allah itu menyukai seorang hamba yang ketika melakukan pekerjaan itu ayyukinahu, yang mungkin dia bersungguh-sungguh. Kalau bahasa sekarang itu profesional. Jadi profesionalitasnya ada di situ. Nah, orang kalau melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan itu disukai Allah. Dan ternyata efeknya ke dalam diri kita itu tidak membuat kita ini capek itu tadi. Kalau bahasanya motivator itu adalah passion. Kalau orang melakukan sesuatu dengan passionnya, berarti kan dia akan melakukan setengah hati, tidak setengah hati, dia pasti sungguh-sungguh, maka dia akan mengerjakannya dengan senang hati. Nah, sholat kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, itu juga akan menghasilkan nuansa di dalam diri, seperti Rasulullah SAW, "Su'ilat qurratu aini fis shalah." Gitu. Kita udah berapa tahun sholat? Masalahnya kan gitu. Dari sejak kecil kita sholat sampai hari ini ada yang 50 tahun atau lebih atau kurang sedikit. Jadi ketika bicara khusyuk itu kadang-kadang kita ini ya, sesuatu yang sangat dekat tapi sangat jauh. Ya, sesuatu yang sangat dekat dalam diri kita karena tiap hari kita lakukan. Tapi bisa jadi sangat jauh dari kita. Dari 5 menit sholat yang kita lakukan, yang khusyuk berapa menit? Itu jadi sesuatu yang sangat dekat sekaligus sangat jauh di dalam kehidupan kita. Padahal syaratnya sholat itu harus dilakukan dengan khusyuk. Ini bukan syarat fikih ya.
Kalau syarat fikih rukun sholat itu tidak ada khusyuknya. Anak kecil kalau dia sholat secara fikih misalnya dia memenuhi syarat dan rukunnya itu sah. Nah khusyuk ini di luar rukun itu. Nah kalau misalnya sholat kita hanya sebatas rukun dan syaratnya, berarti seperti sholatnya anak kecil. Jadi kalau sholat kita kualitasnya masih seperti anak kecil, berarti kualitas keberagamaan kita bisa jadi seperti masih kanak-kanak. Karena sholat ini kan ini, nanti kalau kita di akhirat, yang pertama kali dihisab dari seluruh amal kita adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka yang lain dianggap baik. Kalau sholatnya rusak, yang lain dianggap tidak baik. Itu sholat itu seperti itu. Jadi penting sekali belajar tentang khusyuk di dalam sholat. Jadi yang saya sebutkan tadi, bukunya itu ada dalam bahasa Inggris, 33 ways of ways itu ya, cara-cara of developing khusyuk in sholat, judulnya itu kalau mau baca. Bahasa Indonesia saya nggak tahu. Kalau Arabnya saya udah ada, di Arabnya ada, tapi saya lihat terjemahnya ada dalam bahasa Inggris. Kalau yang suka baca itu bisa dibaca di rujuk di Google ada itu. 33 ways of developing khusyuk in sholat. Itu nanti bisa dipelajari, bisa mencari tips-tips yang bisa diterapkan. Salah satunya itu tadi, mencerna apa yang kita ucapkan di dalam sholat. Kalau kita sedang mengatakan baca surat, terus membaca doa-doa, itu dicerna sehingga kita ini sibuk dengan itu dan tidak berpikir yang lain-lain. Kalau misalnya nanti kadang-kadang kita itu orang sholat tapi pikirannya jauh banget, ya kan? Pikiran itu nggak ada batasnya. Badan kita di sini, pikiran kita itu bisa di luar negeri atau di mana-mana itu bisa. Nah, kalau kayak gitu balikin lagi ke sini. Jadi, yang seperti itu memang tidak mudah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kabirah ay sohbah atau syakoh. Wal maknanya adalah dari wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Inna sholata sumya sholat sohbatun illa 'al khadi'ina, kecuali orang-orang yang khudu, al-mukhbitina, yang hanya mendekatkan diri dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini raganya juga ini diem. Kalau khusyuk itu artinya khudurul qalbi, kalau khudu itu artinya sukutul jawarih. Jadi badannya itu ini diem gitu. Jadi kalau kita diem itu bisa membantu kepada khusyuk. Kalau kita, makanya kita itu sebisa mungkin jangan gerak kecuali darurat dalam sholat itu. Kalau gatalnya sedikit tuh biarin aja kalau masih bisa ditahan. Kecuali ini gatalnya itu sudah nggak bisa ditahan. Lalu dalam mazhab Syafi'i gerak 3 kali itu membatalkan sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini, mazhab yang lain, asalkan gerakannya itu tidak masih pantas orang sholat, itu nggak membatalkan. Jadi yang dijadikan acuan di sini adalah kebiasaan. Kalau orang sholat kayak gini misalnya nih, ini kan nggak pantas orang sholat kayak gini terus balikin lagi. Masa ada orang sholat kayak gitu? Itu ya batal ya kayak gitu. Menurut Imam Syafi'i, apalagi kalau di dalam mazhab Syafi'i itu 3. Makanya guru-guru kita dulu, karena di sini mazhab Syafi'i kalau kita mau garuk-garuk itu pakai begini diem, terus baru digaruk gini pakai jarinya supaya tidak terhitung 3. Sebetulnya diemnya badan itu membantu kepada kekhusyukan itu. Nah kalau orang Mesir itu sholat itu, kalau dia ini ngambil tisu
terus balikin lagi gitu. Itu banyak orang-orang Arab biasa seperti itu. Jadi kalau orang Indonesia kan nggak ada kan, orang sholat ngambil tisu ya kan, terus ya ini apa ingusnya terus habis itu dibalikin lagi, nggak ada kan di sini. Coba di ini di Mesir atau di beberapa negara lain itu biasa seperti itu di masjid-masjid itu. Karena dia mungkin dia bukan mazhab Syafi'i. Kalau